Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Rizka Feni, Fadila Aulia Ardana, Nikomang Maisarah Darapalgia, Fadila Rahma Melani, dan Faradila Almeida Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema tentang Environmental Accounting Management. Dengan artikel yang berjudul Pengaruh Strategi Lingkungan, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Puncak pada Kinerja Lingkungan Perusahaan, Peran Akuntansi Manajemen Lingkungan. Baiklah, kita masuk ke dalam bagian pertama, Introduction. Akuntansi lingkungan semakin mendapatkan momentum dalam pencarian organisasi yang berkelanjutan menurut Christus dan Burit 2015, Skalteger dan Kurstora 2012. Hal ini karena pemangku kepentingan telah menekan manajer untuk lebih fokus pada isu-isu lingkungan dan evaluasi kinerja lingkungan. Untuk mencapai pengelolaan lingkungan perusahaan yang lebih baik, penerapan strategi lingkungan dan penggunaan Environmental Management Accounting atau disingkat dengan EMA telah dianggap sebagai keunggulan kompetitif utama bagi banyak perusahaan. Menurut Burit 2005, Gunardny dan Lee 2015, Lisi 2015, Wagner dan Skalteger 2004. Nah, dalam penelitian ini, akuntansi lingkungan dipahami sebagai pengelolaan informasi moneter, fisik, dan kualitatif tentang dampak lingkungan dan konsekuensi keuangan dari kegiatan bisnis yang relevan dengan lingkungan. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya bukti empiris yang tersedia saat ini tentang apakah penggunaan EMA dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan atau tidak. Menurut Jess 2006, Skalteger dan kawan-kawan 2012, sebagian besar penelitian yang ada menghubungkan akuntansi untuk keberlanjutan telah difokuskan pada pengungkapan sosial perusahaan dan lebih fokus pada efek ekofisiensi dan kinerja perusahaan. Namun, beberapa studi tinjauan kritis menunjukkan bahwa ada sejumlah kesenjangan persisten dalam literatur yang belum diperiksa, termasuk peran sumber daya gabungan perusahaan seperti EMA, dukungan manajemen puncak, dan lain-lain dalam mendorong penghijauan perusahaan menurut Hart dan Dowell 2011. Selanjutnya yaitu tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kerangka kerja tentang pengaruh strategi lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen puncak pada peningkatan kinerja lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh EMA. Adapun tujuan sekunder dalam penelitian ini, yang pertama, untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui EMA dari strategi lingkungan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang kedua, untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui EMA dari komitmen manajemen puncak terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang ketiga, untuk memahami pengaruh langsung dari ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pada akuntansi manajemen lingkungan. Selanjutnya, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini mengintegrasikan konsep pengaruh strategi lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen puncak terhadap kinerja lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan peran Environmental Management Accounting atau disingkat dengan EMA. Nah, mengikuti penelitian terbaru dalam literatur akuntansi sosial dan lingkungan menurut Christus dan Burit 2013, Pondenfeld dan kawan-kawan 2013, Spincher dan kawan-kawan 2013, studi ini menjawab panggilan untuk memberikan bukti empiris dari faktor-faktor ini pada kinerja perusahaan. Meskipun studi tentang Christus dan Burit 2013 dan Pondenfeld
Pendenfeld dan kawan-kawan 2013 telah memeriksa peran faktor kontingensi, konteks, dan strategi dalam mempengaruhi EMA. Kerangka yang diuji di sini lebih komprehensif. Selanjutnya, kontribusi yang kedua, yaitu dalam penelitian ini menambah temuan bahwa penelitian yang menemukan hasil yang beragam. Sebagai contoh, Christus dan Burit 2013 menemukan bahwa strategi lingkungan adalah prediktor kuat EMA, sementara Ferreira dan kawan-kawan 2010 tidak menemukan asosiasi. Nah, alih-alih Pendenfeld dan kawan-kawan 2013 menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi adopsi sistem informasi lingkungan, sedangkan H.B. Joule dan Burrows 2007 menemukan hubungan positif. Selanjutnya, latar belakang teori dan pengembangan hipotesis. 1. Pandangan berbasis sumber daya alam atau NRBV. Kajian ini menggunakan lensa pandangan berbasis sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Hart tahun 1995 untuk mendukung model kerangka kerja yang diuji. NRBV berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dapat dipertahankan hanya jika ada kemampuan untuk menciptakan keuntungan yang didukung oleh sumber daya yang tidak mudah diduplikasi oleh pesaing. Ini terdiri dari 3 strategi yang saling terkait, yaitu yang pertama pencegahan polusi, 2 penatagunaan produk, yang ketiga penggunaan berkelanjutan. Masing-masing memiliki kekuatan pendorong lingkungan yang berbeda, yang dibangun di atas sumber daya utama yang berbeda. Dan mereka memiliki sumber keunggulan kompetitif yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lensa NRBV sebagai landasan teori untuk menjelaskan kombinasi sumber daya tersebut dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan secara berkesinambungan. Strategi lingkungan EMA dan kinerja lingkungan perusahaan. Penggunaan EMA dan MCS di perusahaan dipengaruhi oleh strategi lingkungan perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. EMA dapat membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan. Sebaliknya, MCS memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya tersedia secara efektif dan efisien. H1A, strategi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. H1B, strategi lingkungan berpengaruh tidak langsung positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan melalui EMA. Komitmen manajemen puncak EMA dan kinerja lingkungan perusahaan. Manajemen puncak yang berkomitmen terhadap lingkungan cenderung mengadopsi sistem yang mampu memberikan informasi terkait lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari EMA biasanya membantu manajer dalam mengembangkan indikator untuk pengukuran kinerja lingkungan mereka. H2A, komitmen manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. H2B, komitmen manajemen puncak berpengaruh tidak langsung positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan melalui EMA. Ketidakpastian lingkungan yang dirasakan dan penggunaan EMA. Ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pengguna EMA. Ketidakpastian lingkungan merupakan tantangan bagi setiap perusahaan saat ini, dan terkait dengan penggunaannya, informasi tentang akuntansi hijau dan kecepatan informasi lingkungan sebagai faktor yang membatasi suatu tindakan. Beberapa penelitian mendukung bahwa ketidakpastian lingkungan di lingkungan alam cukup untuk mempengaruhi strategi lingkungan dan praktik akuntansi dalam suatu organisasi. H3, ketidakpastian lingkungan yang dirasakan memiliki efek positif pada pengguna EMA. Selanjutnya adalah metode penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah manajer tingkat atas yang terdiri dari manajer umum, manajer operasi, manajer keuangan, dan manajer lingkungan yang bekerja pada perusahaan bersertifikat ISO 14001 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan dengan bersertifikat ISO 14001 adalah karena perusahaan tersebut lebih peduli terhadap masalah lingkungan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab lingkungan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei online dengan menempatkan kuesioner yang digunakan pada platform aplikasi. Tautan web ke kuesioner dikirim melalui email ke masing-masing perusahaan. Alamat email diperoleh dari situs web perusahaan atau direktori dan informasi yang tersedia dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KNLH. Untuk meningkatkan jumlah respon, peneliti menerapkan pendekatan yang lebih personal dengan memanggil responden yang dituju dengan menjamin kerahasiaan responden dan anonimitas tanggapan responden. Durasi yang diberikan untuk mengisi kuesioner adalah selama 3 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan April 2016. Jumlah perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 250 perusahaan dengan jumlah manajer yang dihubungi sebanyak 1.000 manajer. Pada akhir proses pendataan, peneliti memperoleh respon sebanyak 128 yang terdiri dari 113 kuesioner dan ditambah 15 kuesioner terlambat. Namun, 21 dari 108 kuesioner tidak terisi secara lengkap, sehingga kuesioner yang valid adalah sebanyak 107. Dari kuesioner yang telah diisi, 40,32% berasal dari perusahaan manufaktur, 36,09% berasal dari perusahaan pertambangan, dan 23,59% berasal dari berbagai jenis perusahaan seperti konstruksi, pertanian, pabrik industri kehutanan, kimia, petrokimia, semen, otomotif, tekstil, pulp, dan kertas. Selanjutnya, ukuran dan timbangan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan menanyakan kesediaan responden untuk mengikuti survei. Bagian kedua menanyakan kepada responden tentang informasi demografis mereka seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Bagian ketiga menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan alasan tidak perlu dibentuk lagi. Setiap konstruk dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator reflektif. Berikut adalah indikator dan model pengukuran hasil untuk variabel kinerja lingkungan. Variabel akuntansi manajemen lingkungan diukur dengan 12 pertanyaan yang diadaptasi dari Ferreira dan kawan-kawan dan tambahan 1 pertanyaan dari Christus dan Burit. Responden ditanya apakah penggunaan EMA dapat memberikan informasi yang berguna tentang lingkungan. Berikut adalah rincian indikator dan model pengukurannya. Selanjutnya, variabel strategi lingkungan diukur dengan 4 pertanyaan dari Dinding dan kawan-kawan. Responden diminta untuk memberikan umpan balik terkait strategi lingkungan yang diterapkan di perusahaan, antara lain investasi, visi manajerial, kemampuan manajemen puncak, dan sertifikasi. Ketidakpastian lingkungan diukur dengan 7 pertanyaan dari Ponden, Ville, dan kawan-kawan. Responden diminta untuk memberikan tanggapan terkait ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan terkait regulasi dan permintaan pasar. Berikut adalah rincian indikator dan model pengukurannya. Untuk komitmen manajemen puncak diukur dengan menggunakan 9 pertanyaan dari Spencer dan kawan-kawan. Responden diminta untuk memberikan umpan balik terkait komitmennya terhadap lingkungan. Berikut adalah rincian indikator dan model pengukurannya. Selanjutnya adalah data analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode PLSPM (Partially Square Path Modeling) untuk menganalisis data dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, PLSPM merupakan metode yang cocok untuk menguji efek mediasi karena tersedia untuk melengkapi efek tidak langsung dengan berbagai pilihan. Yang kedua, PLSPM mengalami perkembangan yang pesat sehingga mampu menguji teori dengan tersedianya Goodness of Fit Index. Dan yang ketiga, PLSPM memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel secara bersamaan. Dalam hal ini, tujuan penelitian 1-3 akan diuji secara bersama-sama dengan menggunakan estimator konsisten atau yang disebut dengan PLSG, Consistent Partially Square, untuk meniru pendekatan ISM, Structural Equation Modeling, berbasis kovarian dalam menguji atau mengkonversi teori. Menurut Giscarta dan Henseler 2015, karena menggunakan PLSG, ukuran sampel yang dibutuhkan harus besar dan tidak kurang dari 100 kasus.
Secara umum, analisis data dalam pengujian hipotesis terdiri dari 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menilai model pengukuran untuk memastikan bahwa setiap konstruk indikator dapat diandalkan dan valid. Yang kedua, menilai model struktural untuk mewakili kesesuaian model dengan data observasi. Yang ketiga, menguji efek langsung untuk menentukan hubungan antara setiap variabel prediktor dan hasil untuk semua tujuan. Yang keempat, menguji efek tidak langsung dari hubungan antara variabel prediktor dari hasil yang dimediasi oleh EMA, Environmental Management Accounting. Yang berikutnya adalah temuan penelitian. Setelah pengujian reliable pada semua indikator variabel dan telah dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah menilai hasil model struktural dan menguji hipotesis. Karena algoritma pada PLS PM atau partial least square menggunakan metode yang mengikuti deres regresi berganda, sehingga koefisiennya sama dengan standarisasi koefisien regresi. Peneliti juga menguji kolinearitas model struktural dengan menggunakan ukuran yang sama dengan regresi berganda. Nilai FIF atau FIF yang digunakan adalah kecil dari 3,3 atau kecil dari 5 yang masih dapat diterima untuk semua variabel prediktor dalam model. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolinearitas pada setiap variabelnya. Selanjutnya, peneliti menguji koefisien regresi determinasi atau R2, kemudian pengujian F2 dan Q2. Koefisien determinasi mengukur daya prediksi model dan koefisien ini mewakili jumlah varians dalam variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel eksogen. Kemudian, koefisien antara 0,25 sampai 0,50 dianggap baik. Pada tabel 5, terlihat bahwa kinerja lingkungan dan Environmental Management Accounting atau EMA dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dengan R2 masing-masing 0,510 dan 0,499. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kekuatan yang mendekati cukup untuk menjelaskan hubungan masing-masing variabel. Nilai effect size atau F2 yang dihasilkan masing-masing variabel berkisar 0,09 hingga 0,19, di mana angka ini termasuk dalam kategori kecil sampai sedang. Untuk nilai Q2 memiliki nilai yang lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa variabel memiliki relevansi prediktif yang baik. Meskipun nilai SRMR yang bernilai 0,76 lebih kecil dari 0,080, namun pada NFI yang nilainya 0,837 yang artinya lebih besar dari 0,80, berarti model analisis tersebut sesuai dengan data empiris yang dimiliki. Berikut adalah tabel 6 yang menggambarkan hubungan antar variabel. Berikutnya adalah pengujian hipotesis. Peneliti menguji hipotesis dengan parameter koefisien dan nilai signifikan 95%. Pada tabel 6 terlihat pada tingkat alfa 5% semua variabel memberikan nilai signifikan. Sehingga dapat dilihat bahwa yang pertama, strategi lingkungan atau CES berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan atau IP dengan nilai koefisien 0,245 dan p-value-nya kecil dari 0,01. Maka hipotesis 1A atau H1A didukung. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Journal di tahun 2016, Lisi di tahun 2015, Rodrigo et al. Di tahun 2013, dan Wagner and Skalteger di tahun 2004. Yang kedua, hubungan strategi lingkungan atau CES terhadap akuntansi manajemen lingkungan atau IMA memiliki koefisien 0,241 serta hubungan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja yang memiliki koefisien 0,378 dengan masing-masing p-value kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1B atau H1B didukung penuh.
Hasil ini juga mendukung penelitian dari Eric on Korea et al. Di 2008, Chris and Barrett di 2013, dan Journal di tahun 2016. Yang ketiga, hubungan komitmen manajemen puncak atau TMC berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan atau IP dengan nilai koefisien 0,311, sehingga hipotesis 2A atau H2A didukung. Yang keempat, hasil berikutnya yaitu hubungan komitmen manajemen puncak atau TMC terhadap akuntansi manajemen lingkungan atau IMA dengan koefisien 0,433 serta hubungan IMA dengan kinerja lingkungan atau IP adalah 0,378 yang menyatakan bahwa hipotesis 2B atau H2B didukung secara penuh. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan atau IMA dapat bertindak sebagai mediasi parsial pelengkap dari hubungan antara komitmen manajemen puncak dan kinerja lingkungan. Yang terakhir adalah hubungan ketidakpastian lingkungan atau PU terhadap akuntansi manajemen lingkungan atau IMA memiliki koefisien 0,223 dengan signifikan 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak pasti mendorong perusahaan untuk mengadopsi akuntansi manajemen lingkungan, sehingga hipotesis 3 atau H3 dapat diterima. Untuk analisis tambahan, dalam memastikan tingkat bias sistematis, maka penguji melakukan validasi melalui perbandingan peringkat proper yang diperoleh setiap perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan kinerja lingkungan masing-masing responden. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara peringkat proper dengan persepsi manajer terhadap kinerja lingkungan, sehingga hasil model utama memiliki ketahanan yang baik. Berikutnya kita masuk ke bagian diskusi. Tujuan penelitian yang pertama, dinyatakan strategi lingkungan dapat secara langsung mempengaruhi kinerja lingkungan secara tidak langsung melalui penggunaan IMA atau Environmental Management Accounting. Hasil analisis mendukung H1. Dengan demikian, tujuan 1 pun tercapai, di mana strategi lingkungan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan secara berkelanjutan. Dengan begitu, perusahaan harus terus mendokumentasikan perkembangan variabel kinerja lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan dan ekonomi melalui IMA. Yang tujuan kedua dari penelitian ini adalah mengeksplorasi apakah komitmen manajemen puncak dapat secara langsung mempengaruhi kinerja lingkungan secara tidak langsung melalui penggunaan IMA. Dengan hasil analisis yang memberikan bahwa hipotesis 2 sepenuhnya didukung, membuktikan bahwa tujuan kedua juga ikut terpenuhi. Jika manajemen puncak berkomitmen terhadap lingkungan, maka ia perlu mengadopsi sistem yang mampu memberikan informasi terkait, dan IMA dianggap bisa memberikan informasi terkait lingkungan dalam mendukung variabel kinerja lingkungan. Nah, yang terakhir, tujuan penelitian ketiga berkaitan dengan apakah ketidakpastian lingkungan dapat secara langsung mempengaruhi penggunaan IMA. Ketika perusahaan menghadapi ketidakpastian lingkungan, baik lingkungan ekologi ataupun ketidakpastian pasar, penggunaan IMA dianggap sebagai solusi yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan didukungnya hipotesis 3, maka tujuan penelitian ini pun dapat terpenuhi. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya perusahaan seperti aset tidak berwujud dalam meningkatkan kinerja lingkungan. Peneliti berpendapat bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja lingkungan dibutuhkan komitmen dari manajemen puncak sebagai penerapan strategi yang tepat pada akuntansi manajemen lingkungan.
Peneliti mendukung hipotesis bahwa sumber daya perusahaan seperti komitmen manajemen puncak, strategi lingkungan, dan kesadaran lingkungan dapat meningkatkan kinerja lingkungan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada sumber daya dengan penggunaan akuntansi manajemen lingkungan yang berdampak terhadap peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Hasil partial least square merupakan argumen yang kuat untuk melihat bahwa aset tidak berwujud dapat meningkatkan kinerja lingkungan. Kontribusi praktis dari penelitian ini yang pertama, memberikan pemahaman terhadap perusahaan tersertifikasi Indonesian Standard Organization 14001 di Indonesia untuk meningkatkan kinerja lingkungan dengan menerapkan strategi lingkungan, mengembangkan komitmen manajemen puncak dan menggunakan akuntansi manajemen lingkungan, dan hasilnya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Kedua, bagi akuntan manajemen, manajer lingkungan, dan manajemen puncak secara umum dapat merasakan manfaat yang diperoleh untuk mengembangkan kemampuan terkait ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, seperti kebijakan pajak lingkungan, permintaan produk lingkungan, dan peraturan lingkungan, untuk mengelola akuntansi manajemen lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Keterbatasan penelitian. Pertama, ukuran sampel yang digunakan relatif kecil pada perusahaan yang ada di Indonesia, karena informasi kinerja lingkungan masih bersifat rahasia. Kedua, penelitian hanya menggunakan akuntansi manajemen lingkungan sebagai peningkatan kinerja lingkungan tanpa memperhatikan sistem kontrol manajemen lingkungan. Hasilnya akan berbeda jika mempertimbangkan kedua hal tersebut. Ketiga, sampel dilakukan hanya pada perusahaan yang telah memiliki Indonesian Standard Organization 14001. Nah, studi ini hanya menguji peningkatan kinerja lingkungan tanpa memeriksa dampaknya terhadap kinerja ekonomi dan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menguji pengaruh sistem kontrol manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan, serta faktor kontekstual dan kontingensi perlu dipertimbangkan untuk selanjutnya. Peneliti dapat menggunakan sampel yang lebih besar untuk melihat perubahan praktik akuntansi manajemen lingkungan dari waktu ke waktu. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dipraktekkan di berbagai negara karena akan bermanfaat untuk penelitian masa depan dan akan memperkuat hasil penelitian.